segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan besar yang tak terbilang, terus semua dan benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Reminiscere, Minggu 5 Maret 2023, sekaligus dalam rangka memulai bulan Sending GKPA, tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Demikian tertulis, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Horas Madi Tasudena, selamat memasuki minggu dan bulan Sending GKPA. Kita memuji Tuhan karena kebaikannya, karena pada bulan Maret ini kita akan merayakan sekaligus akan bersaksi atau beraksi dalam rangka bulan Sending GKPA. Tentu ada banyak hal yang sudah diinstruksikan oleh puji pimpinan GKPA melalui para pendeta resort, sehingga kita akan bisa melihat apa yang akan kita kerjakan dalam minggu dan bulan Sending ini.
Tapi khusus dalam minggu ini kita memasuki minggu reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Saya ingat ma'aka dengan nibasamu, saya ingat ma'aka dengan nibasamu alai Jehovah. Dan tema yang akan kita renungkan dalam minggu reminiscere ini ialah dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Perkataan dibenarkan oleh iman merupakan sebuah kesaksian dari kehidupan Abraham. Abraham disebut menjadi bapak orang beriman. Dia disebut menjadi bapak orang beriman karena dia adalah orang yang diperhitungkan sebagai orang benar. Karena iman Abraham yang kokoh, yang kalau kita baca sejarah kehidupannya, menjadikan dia menjadi bapak orang percaya. Kalau kita baca ayat yang keempat dan kelima, maka kita akan melihat nanti bagaimana Abraham itu dibenarkan oleh karena imannya. Karena Tuhan yang membenarkan dia. Bukan karena dia yang benar, tapi Tuhan membenarkan dia. Apa yang membuat Abraham diperhitungkan menjadi orang yang beriman atau orang yang benar? Kalau kita baca nanti ayat 4 ayat sampai 5, di situ disebut begini, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi kalau saya bekerja, saya menerima hak, itu biasa. Tidak diperhitungkan sebuah kebenaran. Tetapi ayat 5, kalau ada orang yang tidak bekerja disebut durhaka, tetapi diperhitungkan menjadi benar, itu yang menarik. Saya durhaka, saya berdosa, tapi dianggap benar, itulah iman. Jadi menarik ini. Jadi kalau saya bekerja dapat hak, itu biasa. Tapi saya orang berdosa, orang durhaka, tapi dibenarkan, itulah pembenaran. Dan Abraham menerima itu. Diperhitungkan. Tindakannya diperhitungkan. Menjadi sebuah kebenaran. Nah, pertanyaan kita mungkin sekarang ialah, apa yang kita lakukan sehingga kita benar dan diperhitungkan tindakan kita sebagai kebenaran. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Nanti ada banyak alasan mengapa Abraham diperhitungkan menjadi orang benar. Dari teks hari ini kita akan belajar mengapa Abraham itu kan orang berdosa, manusia biasa. Bahkan dia sempat melakukan dosa sebenarnya dengan mengaku istrinya sebagai saudaranya. Itok kudoon katanya. Kalau dia sebut itu bukan istrinya, nanti orang akan mengambil istrinya itu dan mengawini istrinya. Tapi karena dia katakan ini saudaraku, dia berbohong dan akhirnya istrinya selamat. Dan kemudian juga kita lihat kesalahan lain, kalau kita mau daftar kesalahan Abraham, dia tidak sabar menanti janji Allah. Allah mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu banyak. Padahal tidak ada, lama sekali, 24 tahun ditunggu dia punya anak, Ishak. Sehingga sempat dia menikah dengan gundiknya Hagar, lahirlah Ismail. Berarti kan sebenarnya tanda petik dia ganggu, kurang percaya pada janji itu. Tetapi karena kekokohan iman beriman kepada Allah, ketika disuruh dia kerjakan, kurbankan anakmu, dia kerjakan. Pergilah meninggalkan Ur Kasdim, itu kampungnya yang bagus, yang sudah kaya, dengan segala keberadaannya, kenyamanannya. Dia pergi meninggalkan kenyamanan, menuju tanah Kanaan. Ur Kasdim itu sekarang itu adalah daerah Irak ya. Irak itu sekarang Ur Kasdim. Nah ini, dia meninggalkan itu. Lalu sekarang pada hari ini kita akan belajar apa alasan
yang membuat Abraham diperhitungkan imannya dan dibenarkan oleh Tuhan. Dari teks ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena iman. Nanti kalau kita baca ayat 1 sampai 5, kita akan melihat bagaimana Abraham dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatan baiknya. Nah, nanti kalau kita bahas ini, maka Paulus mendasari pemikiran ini bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman, itu bukan karena perbuatan baiknya. Kita lihat kata pertama dalam ayat yang pertama. Kata jadi. Nah, jadi itu berarti kan ada latar belakangnya. Dari mana? Dari pasal 3 ayat 21 sampai 30 sekian dia. Kalau kita lihat itu pasal 1 sampai pasal 3 sampai ayat yang ke-31. Mulai dari ayat 21 sampai 31, disitulah kita bicara nanti bagaimana Abraham itu punya iman. Secara khusus ayat 28. Kalau kita baca ayat 28, coba kita baca bersama ayat 28. Pasal 3 ayat 28. 3, 2, ya kita baca. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi itu pasal 4 ayat 1 itu. Jadi itu kaitannya ke pasal 3. Dia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik atau kehebatan dia. Nah, dalam pemikiran orang Yahudi ini menjadi persoalan. Perbuatan baik itu bagaimana? Apakah perbuatan baik itu dikesampingkan atau dibuang? Padahal bagi orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan baik, dia akan masuk surga. Paulus mengatakan tidak. Orang yang melakukan kebaikan sesuai dengan hukum Taurat tidak masuk surga. Karena apa? Karena orang masuk surga bukan karena sempurna melakukan hukum Taurat, tapi karena beriman. Nah, ini yang disebut oleh Paulus di situ. Maka sebenarnya Paulus hendak menyangkal pemikiran orang Yahudi. Dan dia berkata, kalau kita baca ayat yang ketiga, ayat yang kedua, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, apa dikatakan di sini? Maka, ini ayat 2, ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Bisa saja Abraham mengatakan, aku orang benar. Tapi menurut Paulus itu tidak berharga di hadapan Allah. Karena manusia bukan dibenarkan karena perbuatan baiknya, tapi karena imannya. Nah, mengapa Paulus berkata begitu? Paulus hendak menunjukkan bahwa dasar pembenaran iman Abraham itu bukan perbuatan baiknya, tapi karena iman. Timbul pertanyaan mungkin, mengapa Abraham itu dibenarkan melalui iman sebagai hadiah, bukan sebagai hadiah. Tapi itu nanti kalau dikatakan ini sebagai hadiah, ayat 4, 5 tadi, kalau orang bekerja itu maka dia dapat hadiah, itu haknya. Kalau orang bekerja sebagai orang berdosa lalu dibenarkan, lalu itulah yang disebut pembenaran, diperhitungkan jadi sebuah kebenaran. Pertanyaannya, mengapa pembenaran melalui iman adalah hadiah? Alasannya sebenarnya karena yang dilakukan Abraham bukanlah bekerja, melainkan percaya. Itu ayat 5. Ya. Kalau ayat 5 itu kita baca dengan matang ya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, berarti Abraham tidak bekerja kan? Yang dibenarkan Allah, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi dia bukan bekerja untuk benar, ini ya, tetapi dia melakukan pekerjaan karena sudah dibenarkan. Ini Abraham. Jadi mengapa pembenaran itu sebagai hadiah? Karena iman Abraham itu tidak dilakukan karena bekerja,
melainkan karena percaya. Kalau dia melakukan pengorbanan Ishak itu di Gunung Moria karena bekerja, udahlah saya sembelih langsung, tetapi dia tidak beriman, mungkin Ishak mati. Tapi karena dia melakukan dengan iman, maka Tuhan melihat imannya, maka Tuhan memanggil Abraham, apa yang kau kerjakan? Saya mau mengorbankan anakmu. Jangan, lihatlah di sana. Dia melihat ada domba, maka dia menggantikan Ishak, dikurbankan. Nah, ini yang pertama. Mengapa pembenaran disebut hadiah? Yang kedua, karena ini diberikan kepada orang durhaka. Tadi disebut di ayat 5 itu, Abraham itu disebut orang durhaka. Durhaka itu orang berdosa. Karena penyebutan orang durhaka itu menunjukkan ekspresi penilaian Abraham atau penilaian Paulus terhadap Abraham sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa kita disebut adalah orang yang durhaka. Upah dosa adalah maut. Maka orang yang mati tetapi ditebus, dibenarkan, nah itulah disebut hadiah. Kalau seandainya misalnya kita adalah Sambo yang telah dihukum mati, lalu tiba-tiba hakim mengatakan sebagai hadiah saya melepaskan saudara tanpa syarat. Wah, itu kan hadiah. Sekarang kita begitu. Kita sih harusnya mati, upah dosa adalah maut, berarti kita yang disalib. Tapi Tuhan mengatakan engkau manusia Yesus menggantikan manusia berdosa. Supaya manusia berdosa ini tidak berdosa. Dan kamu yang seharusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Gantikanlah mereka di kayu salib. Maka kita mendapatkan pembenaran. Itulah hadiah. Kita masuk surga yang sejatinya masuk neraka. Itulah hadiah. Sehingga kita diselamatkan karena iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembenaran sebagai hadiah karena merupakan hasil dari tindakan yang diperhitungkan. Karena itu kan diperhitungkan. Abraham itu ketika melakukan semua tindakannya karena iman, walaupun terkadang dia disebut durhaka, tetapi akhirnya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Itulah yang pertama kita lihat. Apa alasan Tuhan membuat Abraham itu dibenarkan atau memperoleh keselamatan karena iman. Yang kedua, mengapa Abraham dibenarkan? Alasannya ialah Abraham dibenarkan bukan karena sunat. Kalau kita baca ayat 9 sampai 12, nanti kita akan melihat bahwa orang selalu menuntut sunat sebagai pembenaran. Tetapi ternyata tidak. Kalau dikatakan dalam ayat 9 seperti ini. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, jadi Abraham itu diperhitungkan sebagai orang benar bukan karena sunat. Ada banyak orang kan sekarang kalau tidak disunat maka dia tidak benar. Dia tidak mengikuti Yesus. Dia tidak mengikuti ajaran kekristenan. Maka Paulus berkata, sunat itu bukan jasmani, tapi sunat itu rohani. Kalau sunat jasmani ialah memotong bagian tubuh yang berpotensi berdosa, maka sunat rohani ialah perkataan kita. Ikat, jagalah lidahmu. Itu kan sunat. Memotong perkataan kita yang tidak baik menjadi perkataan yang baik. Sunat rohani itu tidak seperti sunat jasmani yang memotong bagian tubuh. Tetapi yang dipotong dari kita ialah karakter jahat kita. Sunat rohani. Perkataan, tindakan. Ini sunat. Nah, ini yang disebut dengan dibenarkan bukan karena sunat. Kalau dibenarkan karena sunat nanti, coba kita bayangkan, Paulus mengatakan Abraham itu tidak dibenarkan karena sunat. Kalau Abraham itu disunat baru dibenarkan, maka nanti kita lihat tidak korelasi, ada hubungannya Kejadian pasal 5 dengan ayat pasal 5 dengan teks ini. Coba misalnya kita gini, kalau Abraham dikatakan disunat baru dibenarkan, padahal di Kejadian 15 Abraham itu sudah dibenarkan. Baru Abraham disunat itu Kejadian 17. Berarti tidak benar Abraham disunat dulu baru dibenarkan.
Tetapi yang benar ialah Abraham dibenarkan dulu baru disunat. Kalau kita baca Kejadian 15. Di Kejadian 15 Abraham sudah dibenarkan. Tapi dia baru disunat di Kejadian 17. Berarti tidak benar bahwa Abraham disunat duluan. Atau dibenarkan karena disunat. Tidak. Atau alasan yang kedua, mengapa Abraham tidak dikatakan dibenarkan karena disunat? Karena sunat hanyalah tanda materai kebenaran iman. Jadi ketika disunat, maka dia dimeteraikan sebagai orang benar. Nah misalnya kita dikatakan orang benar ketika dibaptis. Materai baptisan ialah ketika kita menyatakan diri dibaptis, sejak itu kita telah disunat dari segala dosa. Dosa turunan, dosa Abraham, dosa Adam maksudnya, telah hilang dari kita. Dan kita menjadi manusia baru dan hidup baru. Jadi inilah alasan mengapa Abraham tidak disebut dibenarkan karena disunat. Tetapi dia dibenarkan karena iman. Itu alasan kedua. Tidak dibenarkan karena sunat. Yang ketiga, alasan bahwa Abraham disebut dibenarkan karena Abraham mendapatkan relasi, janji, bukan karena Taurat. Jadi pembenaran iman oleh Abraham itu dia diberikan, dipenuhi janji kepadanya, bukan karena dia tunduk kepada hukum Taurat. Sebenarnya kalau kita perhatikan janji kepada Abraham ada 3. Yang pertama keturunan, dia akan mendapat keturunan yang banyak. Yang kedua tanah Kanaan, diberikan nanti dia ke tanah Kanaan. Dan yang ketiga dia menjadi berkat bagi semua bangsa. Tapi di teks hari ini dikatakan dia akan menerima, memiliki dunia. Tetapi tidak ada dasar teologisnya sebenarnya di teks Perjanjian Lama bahwa Abraham akan memiliki dunia. Tetapi ketika dia diberikan janji baik keturunan, baik tanah Kanaan, baik berkat untuk semua bangsa, itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Tetapi dia menerima semua janji itu karena iman. Ini yang menarik dari teks ini. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimanakah Abraham dibenarkan dalam rangka penyelamatan umat manusia. Inilah dibenarkan karena iman. Abrahamlah contoh bagi kita dibenarkan karena iman. Kita pun bisa dibenarkan karena iman. Bukan dibenarkan karena perbuatan baik. Bukan dibenarkan karena persembahan persepuluhan kita, persembahan bulanan kita. Tetapi sebagai orang yang dibenarkan, bukti bahwa kita sudah dibenarkan ialah lakukanlah kebaikan. Jadi kebaikan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima hadiah dibenarkan tadi. Maka ketika kita mau berbuat baik, ketika kita memberikan persembahan bulanan, perpuluhan, atau memberikan diri kita menolong orang lain, itu karena kita sudah dibenarkan. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu reminiscere sekaligus dalam memperingati atau mengawali bulan Sending. Dan ini tahun 2023 ini adalah tahun penata layanan. Kalau bicara soal penata layanan ini menarik karena apa yang kita tata layani di GKPA saat ini. Saya kurang tahu apakah di sermon-sermon resort atau perlegutan sudah diterjemahkan apa itu tahun penata layanan. Mungkin kantor pusat telah kirim ke semua resort atau perlegutan apa yang dikerjakan dalam tahun penata layanan ini. Sehingga GKPA ditata layan supaya menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Sehingga nanti 2041 kita ini menjadi unggul. Sebenarnya harus ada aksi, reaksi dari kita untuk menjadi gereja yang unggul. Saya ambil contoh dari slogan saja. Setiap bertemu katakanlah GKPA unggul melayani. Kan gitu ya. Supaya berkali-kali kita katakan GKPA unggul melayani, maka lahirlah aksi, tindakan nyata dari kita. Karena itu setiap bertemu katakanlah GKPA unggul melayani. Saya coba ya. Di sini mungkin sudah pernah saya katakan ini, tapi tidak pernah lagi setiap jumpa kita. Maka setiap jumpa, sermon resort, sermon ina, jumpa GKPA unggul melayani. Kita coba ya, kalau saya katakan GKPA unggul melayani. Kita coba dulu bagaimana reaksi kita, respon kita. Kalau suaranya agak pelan-pelan, berarti dia tidak mau unggul kan itu. Tidak menjadi ayah yang unggul, tidak menjadi istri yang unggul, tidak menjadi pemuda yang unggul. Tapi kalau unggul melayani, wah berarti semangat dia. Kita coba, GKPA. Hampir 80%. Kita coba lagi.
supaya semangat. GKPA unggul melayani. GKPA sedikit lagi supaya 100%, harus sampai 100%. GKPA. Wah, mantap 100%. Lalu kita bicara menata layani. Apa yang harus kita layani? Banyak sekali. GKPA harus menata layani sistem surat menyurat. Bagaimana menulis surat yang baik. Harus ditata. Penomoran surat. Mulai dari pusat ke Perlagutan. Ditata penomorannya. Bagaimana membuat surat. Itu biasanya. Yang internal. Membuat kop surat. Dimulailah dari GKPA, Distrik 3, Resort, Medan Barat, Perlagutan. Itu biasanya. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Tapi banyak kop surat kita, GKPA, Perlagutan, Helvetia, Simalingkar, Resort Medan Barat, Distrik 3 Sumatera Timur. Itu zigzag. Itu perlu ditata layani. Supaya seragam. Warta jemaat GKPA diseragamkan. Sehingga ketika saya beribadah di Parorean, warta jemaatnya sama. Itu ditata layani. Bagaimana caranya, apa yang pertama diwartakan, lalu sampai akhir. Ibadahnya pun ditata layani. Kita sudah tetapkan di agenda ada 4 model. Tapi tahun ke tahun, kalau model A di Karejoho. Lalu ngapain dibuat model B, model C, model D? Ngapain itu dicetak? Sayang kertas itu. Ditata layani. Supaya jangan jemaat ini bosan beribadah. Ditata layani. Terminologi istilah-istilah pun kita tata layani. Epistel. Epistel itu artinya surat Paulus. Jadi kita baca mah epistel tak sian kejadian sada ayat 2 misalnya. Enggak cocok. Karena epistel itu artinya surat Paulus. Kejadian itu bukan surat Paulus. Atau Yehezekiel, Mazmur. Itu bukan surat Paulus. Surat Paulus itu dia Roma, Korintus, Tesalonika. Itu surat Paulus. Makanya kita ganti. GKPA sudah putuskan itu. Jangan lagi pakai epistel, evangelium. Pakailah bacaan Alkitab, khotbah, jamita, sibasaun. Nah, itu ditata layani. Mulai dari kamar perhobasan sampai ke ibadat. Kembali ke perhobasan, ditata layani. Itu ibadah. Apalagi yang perlu ditata layani. Supaya GKPA dikenal orang, buatlah plakat. GKPA, Simalingkar, 100 meter ke dalam, di jalan sana. Supaya orang tahu ada GKPA di sini, di Simalingkar. Itu ditata layani. Jangan nanti yang menerangkan GKPA ini SD negeri itu. Di mana GKPA? Itu simpang SD itu. Jadi SD yang menerangkan kita. SD berapa ini? Jadi seharusnya kita menerangkan SD ini. Itu unggul. Banyak sekali kita tata layani. Nah, saya tidak mau sibuk lagi itu semua. Kita tata layani supaya menjadi unggul. Kita 2041 unggul. GKPA unggul melayani. Nah sekarang kita menata layani. Bulan ini bulan sendi. Apa yang harus kita kerjakan? Ada 2 sebenarnya yang harus kita tata layani di bulan ini. Sesuai dengan Renstra GKPA. Rencana strategis GKPA. Apa itu? Yang pertama, supaya jemaat kita banyak hadir beribadah di sini, gerakan 117. Setiap satu orang dalam 1 minggu, setiap satu orang harus membawa 1 orang dalam 7 hari. Kemana? Ke GKPA Simalingkar. Itu yang seharusnya diterjemahkan menjadi rencana aksi jemaat. Ya ada cara ini, aja bisa jemaat melaksanakan rencana strategis 117 itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita kerjakan ialah dalam rencana strategis GKPA, setiap tahun kita harus membuka GKPA setiap tahun. Matau pabigahon non periodion. Tahun kedua atau tahun ketiga ini. Berapa GKPA yang sudah tumbuh? Tanjung Anom masih mumbang lorong kan? Belum pasti. Harusnya GKPA setiap tahun bertambah. Mengapa? Karena pertambahan gereja
tidak sebanding dengan pertambahan pelayan. Calon pendeta masuk 11 orang sekarang. Jemaat tidak ada yang tambah 11. Kemana nanti itu? Itu yang seharusnya dijelaskan. Bagaimana cara membuka jemaat di Pancur Batu? Bagaimana cara membuat jemaat di Kaban Jahe? Mengembanglah GKPA ini. Oh, puluhan tahun jumlah jemaat 29.000 di Almanak. Madohok nama Papang, nama Pitung, nama Rasahid, dohok nama Matobang. Sudah didata dohok denggan, naraku jangan-jangan kita enggak sampai 29.000. 20.000 pun enggak sampai kita. Kalau didata secara baik dan benar. Bagaimana GKPA mau unggul? Kalau kita tidak mampu membuka jemaat. Di tahun sending ini harusnya memampukan jemaat bersending keluar dan bersending ke dalam. 117 digerakkan, diterjemahkan menjadi aksi dalam sebuah jemaat. Dan rencana keluar memampukan jemaat membuka pengembangan. Si Malingkar ini jangan puas menjadi perlagutan, tapi harus menjadi resort. Dikembangkanlah menjadi resort. Dibakar semangatnya. Itu GKPA yang unggul melayani. Ambil puluhan tahun dengan perlagutan, tidak maju-maju GKPA. Di Medan Holland 2 resort. Isapai dong pedita maiba. 3 resort do lae GKPA di Medan ini. Songon na unduk ni mga lusi imata lae. 2 resort ini. Mei 5 mandek 2 resort. Sudah 40 sekian tahun GKPA. Kalau berdasarkan kelahiran sudah 160 sekian tahun GKPA. Tapi masih hanya 2 resort di kota Medan ini. Harusnya kembangkanlah. Jalan Cangkir menjadi resort khusus. Kita ini resort lagi. Di Medan Timur resort khusus. Kembangkan resort. Gebedong 5 di Medan non resort. Kan jok roha kan. Muda sering distrik P mabahak pandita ligiok kan. Or sermon distrik mah gagal. Datu hari gagal di sermon distrik Nabara. Haranya setiap resort membayar sermon resort. Medan Barat membayar sermon resort di son. Gagal mah pandita resort nak kayak itu kan. Gimana kita mau maju? Kalau semua program bertabrakan, nggak bisa unggul. Jadi unggul naman non, mudah unggul. Ini yang harus kita kerjakan. Menjadi penata layanan, ditatalah bersending jemaat ini menjadi gereja yang unggul melayani. Bersending ke dalam, memanggil 1 orang dalam 1 minggu, 7 hari. Bagaimana caranya? Yaitu harus diterjemahkan menjadi sebuah gerakan aksi. Kiranya melalui ini kita dibenarkan oleh iman. Kita punya iman, GKPA menjadi GKPA yang besar. GKPA yang bertumbuh dalam iman, dalam kuantitas dan kualitas. Sehingga GKPA menjadi gereja kita yang nyaman untuk kita tinggali. Kiranya Tuhan menolong kita bersending. Punya kemampuan. Mungkin tahun ini kita diajar berdoa lah dulu. Mulai tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Beribadah, berdoa. Mungkin tahun depan baru beraksi. Tidak apa-apa. Mungkin ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Sehingga nanti GKPA, saya mimpi menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Terpujilah Engkau Bapa karena firman-Mu telah mengajar kami. Kami dibenarkan bukan karena perbuatan baik, kehebatan, kemampuan kami, tapi karena iman. Abraham beriman kepada Allah sehingga diperhitungkanlah semua sikap imannya sebuah kebenaran. Kami belajar dari Abraham, dibenarkan bukan karena dia melakukan sesuatu kebaikan, bukan karena sunat, tetapi itu karena hadiah, anugerah dari Tuhan. Mampukan kami memahami firman-Mu supaya kami mampu menjadi jemaat yang unggul melayani, yang bersending di tengah keluarga dan di luar gereja. Sehingga GKPA menjadi gereja yang mampu berkembang dan gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin.